Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini saya minta maaf nggih Bapak Ibu. Tema kita mungkin ganti nggih Bu. Ganti enggak apa-apa nggih. Nggih. Soalnya saya nembe pulang nggih Bu dari pergi tadi. Isi kajian jauh nggih Bu. Belum murojaah nggih. Sudah persiapan tapi belum murojaah. Jadi ada murojaah, ada persiapan. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan sore hari ini, dan ini juga termasuk al-kabair, jenis-jenis dosa-dosa besar, yaitu membagi harta waris tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada datang. Bon. Siap Ibu? Nggih. Baik Bu. Nggih. Membagi harta waris tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Baik Bu. Jamaah yang berbahagia, tentunya saya, jenengan, kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita, tubuh kita, badan kita, lahir batin kita milik Allah, maka ibu-ibu, apapun yang menempel, apa yang melekat di tubuh kita, di diri kita juga milik Allah. Taulah Ibu, kalau diri kita ini saja milik Allah, maka apapun yang melekat, yang menempel dalam diri kita juga otomatis milik Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini tas saya Bu, ini tas saya Bu. Ini tas dari jamaah. Nggih, hadiah Bu dari jamaah. Kalau ini tas saya, maka apapun yang ada di dalamnya berarti hukum asalnya milik sinten? Milik saya. Ngoten Ibu? Nggih mboten? Milik saya. Milik saya nggih. Ini rumahnya Mas Adit. Maka hukum asal segala yang ada di dalam rumah ini milik sinten? Hukum asalnya ya milik Mas Adit. Ngoten. Panjenengan si A punya mobil, hukum asal semua yang nempel melekat di dalam mobil milik ya pemilik mobil, nggih mboten Bu? Kan ngoten to, sepakat nggih? Si A punya sawah, punya ladang, punya kebun. Maka hukum asal apapun yang ada di dalam sawahnya ya milik dia. Misalnya si fulan dia punya tanah, punya sawah, punya ladang. Hujan turun, kemudian tumbuh pohon kates, pohon pepaya. Maka pohon pepaya ini milik sinten? Ya milik yang punya tanah, meskipun dia tidak pernah menanam. Dan dia duduk sumur, ternyata nemu emas. Milik siapa? Ya milik yang punya tanah. Gitu, mboten sing duduk. Sing duduk kan tukang Bu nggih. Jadi Bu, kalau kita punya apapun, maka hukum asalnya yang menempel, yang melekat di dalamnya ya milik pemilik itu. Si A punya dompet, maka hukum asalnya isi dompet ya milik dia. Jelas nggih? Sama dengan kita Bu. Kita ini 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini milik Allah, maka semua yang melekat, yang menempel
di dalam diri kita juga otomatis milik. Tadi kurang semangat ibu-ibu deh. Aduh, tak ulang ibu. Kalau diri kita ini milik Allah, maka otomatis apapun yang melekat menempel di dalam diri kita juga otomatis milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu milik Allah, maka mobil ibu milik siapa? Milik Allah. Tanah jenengan, rumah jenengan, aset jenengan, properti jenengan, HP jenengan, pakaian panjenengan, apapun yang jenengan miliki itu otomatis milik Allah. Lalu jenengan saja milik Allah kok. Kenapa? Karena rumah kita, mobil kita, motor kita itu kan turunan dari kita. Otomatis turunan itu mengikuti pokoknya. Maksudnya Bu, berarti harta kita milik Allah. Kalau diri kita milik Allah, maka harta yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita milik Allah, otomatis harta yang kita miliki juga milik Allah. Harta yang kita miliki itu berasal dari Allah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 33 nggih, wa atahum mimma lillahi allazi atakum. Harta yang kita miliki itu semuanya dari Allah. Mimma lillahi allazi atakum. Harta yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, karena harta kita itu milik Allah, karena harta itu milik Allah, maka cara untuk mendapatkan harta satu, yang kedua, setelah dapat harta, cara untuk membelanjakan harta harus ikut aturan Allah. Itu dua, karena harta itu milik Allah, maka cara untuk mendapatkan harta harus ikut aturan Allah. Setelah kita mendapatkan harta, maka cara untuk membelanjakan harta juga harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak bebas. Ngoten Bu. Ibu, ada 3 harta khusus, ada 3 harta khusus yang pembagiannya itu langsung dihandle, diatur, diambil alih langsung oleh Allah. Ada 3 harta khusus yang pembagiannya itu langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harta zakat. Bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Harta zakat itu, penerima harta zakat itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Ada 8. Yang pertama fakir, miskin, amil, terus mu'allaf, budak, gharim, orang yang punya hutang, kemudian sabilillah dan ibnu sabil. Barang siapa yang dia bayar zakat kok tidak diberikan kepada salah satu dari 8 golongan ini, maka zakatnya terancam batal, tidak sah. Boleh nggak Bu harta zakat diberikan kepada janda? Oh, ono tambahane Mas. Boleh nek miskin. Ya pinter berarti. Nggih. Berarti janda kaya enten Bu? Oh enten. Tiangnya rawuh. Oh, mboten Bu. Mboten. Janda niku tidak masuk 8 golongan. Jelas sih. Tapi boleh menerima syaratnya miskin. Boleh enggak Pak harta zakat kita berikan kepada marbot? Boleh kalau miskin. Boleh enggak kita berikan kepada pengangguran? Boleh kalau miskin. Ada enggak Bu pengangguran kaya? Enten. Mana contohnya? Ya pensiunan. Pensiunan presiden. Ini mboten. Pensiunan presiden kan ya sugih to, Bu. Nganggur to, Pun. Contohnya ya Pak titik-titik ada lah. Enggak usah ya, Bu.
Betul. Nggih. Enggak usah betul. Jangan nyebut merek Ibu. Boleh enggak Bu zakat kita diberikan kepada anak yatim? Boleh. Dengan catatan miskin. Anak bukan yatimnya tapi miskin. Betul, bukan yatimnya tapi miskinnya. Ada enggak Bu anak yatim kaya? Ada. Boleh enggak Bu harta zakat kita diberikan kepada orang yang sudah tua renta? Boleh dengan syarat miskin. Tua renta kaya enten mboten? Mboten. Jelas nggih? Jadi boleh enggak Bu harta zakat kita diberikan kepada mahasiswa? Boleh dengan syarat miskin dan seterusnya. Mboten Bu? Yang kedua Bu, harta yang langsung dibagi Allah. Yang kedua adalah harta ghanimah. Harta ghanimah Ibu. Bisa dilihat di surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Al-Anfal ayat 41. Okay. Harta ghanimah. Dan Ibu langsung yang ketiga sekarang. Yang ketiga, harta yang pembagiannya langsung diatur Allah. Yang ketiga, harta waris. Ini yang nanti mungkin akan kita bahas insyaallah Ibu. Baik. Di antara fitnah atau ujian yang ditimpakan Allah kepada manusia adalah fitnah harta. Nggih Bu? Kata Nabi, innalikulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almal. Setiap umat punya fitnah ujian dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Ahmad. Dan ternyata Bu, banyak orang yang dia tidak lulus ketika diuji dengan harta. Artinya banyak manusia yang terfitnah dengan harta. Maka Bu, Nabi itu tidak berlindung dari harta, enggak. Tapi Nabi berlindung kepada Allah dari fitnah harta. Kenapa? Karena secara zat harta niku tidak terpuji dan tidak tercela. Yang terpuji, yang tercela sinten? Pemiliknya, pemilik harta. Dia kaya, tapi tidak bersyukur, tercela dia. Dia miskin, nggak punya harta, tapi tidak bersabar, tercela dia. Tapi kalau dia kaya, syukur, ya tidak tercela, dia terpuji. Dia miskin, kemudian dia bersabar, ya dia terpuji. Jadi terpuji, tercela niku bukan karena hartanya, tapi karena sikap dari pemilik harta. Ngoten Bu. Nabi kita Muhammad pernah berdoa Bu dalam hadis Al-Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Berarti Nabi berlindung dari fitnah harta. Macam Bu, banyak orang yang dia terkadang terfitnah harta Bu. Sekarang Bu pertanyaan, kapan seseorang itu dikatakan terfitnah harta? Kalau orang itu punya salah satu dari dua ciri. Kalau dia punya salah satu dari dua ciri ini, berarti dia sudah terfitnah dengan harta. Satu, dengan sebab harta dia meninggalkan kewajiban. Dengan sebab harta dia meninggalkan kewajiban. Contoh, goro-goro kerja gitu akhirnya ora sholat. Nah, berarti dia sudah terfitnah dengan harta. Goro-goro ngelayani konsumen karena banyak pelanggan, akhirnya dia tidak sholat Jumat. Berarti dia terfitnah dengan harta. Goro-goro dia bertani, nelayan, mungkin dia pegawai rapat, akhirnya dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak bayar zakat, tidak mau haji, tidak mau umroh, berarti dia terfitnah dengan harta. Dengan sebab harta dia meninggalkan kewajiban. Yang kedua Bu, ciri orang yang terfitnah dengan harta. Yang kedua, dengan sebab harta dia bermaksiat.
Dengan sebab harta dia bermaksiat, dalam kurung mengambil yang haram. Dengan sebab harta akhirnya dia mengurangi timbangan. Dengan sebab harta dia ambil riba, dia mencuri, dia membegal, dia merampok, dia nyogok, dia judi, dia korupsi, dia menggelapkan malsunota, ngeten iki berarti dia terfitnah dengan harta. Ngeten Bu. Ada orang Bu kaya raya. Duitnya yo sak bagor. Misalnya Bu nggih. Misale nggih Bu sak bagor Bu. Misalkan Bu nggih. Tiba-tiba datang pengemis. Dia sengaja tidak memberi. Menurut jenengan, orang seperti ini pelit mboten? Si A kaya raya, duitnya sak bagor. Ada pengemis datang minta-minta tapi dia nggak ngasih, sengaja nggak ngasih. Jelas nggih? Padahal duitnya sak bagor Bu. Pertanyaan Bu, orang seperti ini menurut jenengan pelit mboten? Dalam pelit? Enggak. Jawabannya Bu, orang seperti ini tidak pelit. Kenapa kira-kira? Karena memberi pengemis hukumnya memberi orang mengemis nggih. Nanti ada di sini nggih pembahasan tentang mengemis nggih. Nggih, hukum ini pengemis benar-benar pengemis maksudnya. Bukan jadi profesi, bukan nggih. Bukan profesi, jadi memang benar-benar dia ini nggih orang miskin lah. Memang pantas mengemis, jelas sih. Memberi pengemis yang dia pantas mengemis hukumnya wajib, sunnah, mubah, haram, halal, makruh. Dalam sunnah. Ngoten Bu, sunnah nggih. Termasuk kan sedekah toh Bu? Sedekah toh. Nah, ada orang kaya raya, dia sengaja tidak sedekah sunnah, itu tidak dianggap pelit Bu. Jadi standar pelit menurut para ulama itu ketika dia tidak melakukan kewajiban. Si A kaya raya, duitnya miliar, duitnya yo sak bokok, nggih. Tanggane mantu, dia ini sengaja nggak nyumbang. Pelit mboten? Tidak, karena tidak wajib. Menurut pandangan ulama loh, bukan menurut pandangan masyarakat. Nah, menurut masyarakat ya pelit tuh pelit. Jadi dikatakan pelit itu kalau dia tidak menunaikan yang wajib, itu pelit. Menurut pandangan ulama. Tapi kalau menurut pandangan masyarakat kan ya pelit. Bu, yang lebih parah lagi, ada orang yang dia melakukan dua-duanya. Gara-gara sebab harta, dia meninggalkan kewajiban plus maksiat. Jadi gara-gara kerja, akhirnya ora sholat Jumat, ora sholat zuhur, yo nyogok sisan. Double toh berarti nggih. Nah, tadi tak sampaikan Bu, orang itu dikatakan terfitnah harta kalau dia punya salah satu dari dua ciri ini. Yang pertama tadi apa Bu? Meninggalkan kewajiban. Yang kedua, mengambil haram alias maksiat. Baik Bu. Sekarang kita masuk ke harta waris mungkin. Nah, di antara bentuk seseorang itu terfitnah dengan harta adalah membagi harta waris tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Dan ini banyak menimpa kaum muslimin. Bu, kita nggak bicara orang Kristen, Buddha, Hindu, nggak mungkin. Tapi orang Islam, rajin sholat, rajin puasa Ramadan, rajin qiyamul lail, umroh bolak-balik, pak kaji, hafal Quran. Ngoten Bu, dekne yo santun, dermawan, bukan bandit. Tapi
ternyata ketika masalah bagi waris dia tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten niki enten mboten, Bu? Kathah nggih. Dia bukan penjahat. Dia orang soleh, tanda kutip nggih, tanda kutip. Imam masjid, tapi masalah harta waris dia sengaja tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, sekarang yang pertama kita bahas, Bu, definisi dari harta waris, Bu. Disebutkan dalam ensiklopedi fikih, dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Dhahaba jumhur al-fuqaha al-malikiyah wasyafi'iyah wal-hanabilah. Menurut 3 madhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, apa sih definisi harta waris? Ila an at-tirkatu, an at-tirkah hiya kullu ma yukhallifuhu al-mayyit minal amwali wal huquqi ats-tsabitati mutlaqan. Nah, ciri harta waris menurut 3 madhab. Yang pertama, Bu, ada 2 ciri nggih. Jadi dinamakan harta waris itu kalau memenuhi 2 syarat ini. Ini menurut 3 madhab nggih. Yang pertama, harta itu ditinggal mati oleh pemiliknya. Dinamakan harta waris kalau ditinggal mati, meninggal oleh pemiliknya. Ngoten, Bu. Pak, kalau ditinggal minggat? Lho nggih kok takon malah guyu jenengan. Apakah harta waris? Mboten. Ngoten, Bu. Misalkan ibu-ibu punya kos-kosan 10 kamar, Bu nggih. Kamar A, B, C sampai J ngoten, Bu. Jenengan kos-kos ke, Bu, caket undip. Ngoten, Bu. Ngoten niku nggih ngono, Bu, nyetak duit, Bu nggih. Lumayan, Bu. Nggih nyetak duit, Bu. Ngoten. Nah, nek teng mriki enten Mas kos-kosan. Banyak nggih, Bu, caket kampus, Bu. Nah, di kos mahasiswa-mahasiswi ngoten, Bu. 4 tahun wisuda rampung pamitan boyongan. Nah, suatu hari, Bu, ada mahasiswa di NIT setelah selesai wisuda tuh, Bu, pamitan ingin boyongan. Diberesi barangnya, rampung pamitan, pulang dia, misalkan rumahnya Medan. Jelas nggih? Kunci diserahkan ke jenengan lagi yang punya kos-kosan. Lalu jenengan cek, ternyata, Bu, ono sandal, ono kompor, ono katrok, ono anduk, misale Bu nggih. Ono piring, ono sendok, misale, ono sapu, ono jemuran, intine ditinggal. Jelas Bu nggih? Pertanyaan saya, Bu, barang-barang yang ditinggal dia ini apakah boleh jenengan miliki? Ini kan ditinggal toh. Apakah ini harta waris? Tentu tidak. Bukan harta waris, Bu nggih. Bukan harta waris. Yang kedua, apakah jenengan sebagai pemilik kos-kosan boleh memiliki? Boleh mboten? Bu? Bu? Jawabannya boleh. Kan sudah ditinggal. Dia sudah kemas-kemas. Tadi tak sebutkan sudah kemas-kemas, beres-beres, rampung toh, Bu. Rampung toh, pamitan. Kunci diserahkan ke jenengan sudah toh. Pamit kan tadi kan pun wisuda atau wisuda kemas-kemas, kunci diserahkan ke jenengan. Berarti kan pun rampung toh, Bu, akannya selesai toh. Dadene pulang ke Medan. Ya sudah, berarti kan hak jenengan itu. Ternyata tadi ono katro, ono misalnya mungkin. Maka itu boleh jenengan miliki. Jelas nggih? Dalam? Enggak perlu. Hukum asalnya enggak perlu. Kalau enggak punya nomornya, Bu nggih, kan mungkin toh, Bu, mungkin toh. Kalau sekarang gampang nomor nggih. Zaman dulu ngoten. Misalnya ada orang dia check in di hotel. Misalnya 3 hari 3 malam, Bu. Setelah selesai check in 3 hari 3 malam, dia check out toh, Bu, keluar nggih, selesai. Ternyata ada orang yang mau, ya mungkin
karyawan hotel lah ya. Masuk hotel, ternyata pelanggan tadi itu, konsumen tadi ninggal sabun, ninggal odol misalnya nggih, ninggal anduk, ninggal sandal, maka boleh diambil. Ya tentu kalau karyawan ya tentunya izin ke pemilik ya, ke pemilik owner hotel. Nek tadi kan milik jenengan toh yang kos-kosan tadi. Pripun? Boleh nanya dari pertengahan penyampaian ini? Nggih, pripun? Saya merasa dari dulu itu menjadi sebuah pikiran dari saya. Memang menerima kos-kosan dulu. Setelah selesai, mereka pergi. Saya sudah memang setelah terima pamitan. Dan kalau anak laki-laki kan punya kendaraan Honda. Jadi yang ditinggalnya itu ada yang sampingnya itu, ada macam-macam peralatan Hondanya itu kan ditetelan kalau anak muda tuh. Itu sudah dibawa ditinggal. Apakah saya berdosa itu? Gitu tadi Bu, kalau dia sudah pamitan, nggih. Kecuali ngeten, kecuali barang-barang yang dititipkan ke jenengan. Barang-barang yang sengaja dititipkan, ketika dia pulang kok lupa diambil. Lah ini nggak harus dikembalikan. Tadi kan nggak titip toh Bu, ning kamar dia toh. Nah, ngeten iki boleh diambil. Pakai juga gitu loh. Oh. Hukum asalnya boleh diambil, Bu. Nggih. Lumayan Bu nggih, dapat kompor, dapat piring. Ini satu orang. Lah kamar-kamar yang lain untuk enam piring untuk baskom, untuk cetring, untuk kendi, untuk kulkas. Lumayan mungkin. Ngoten Bu. Jelas Bu nggih? Ngoten. Jadi harta yang sudah ditinggal pemiliknya, dibuang pemiliknya, itu boleh kita ambil. Ngoten Bu, wallahu a'lam. Jadi Bu nggih, harta waris itu cirinya ditinggal mati, bukan ditinggal minggat. Ngoten Bu. Maka Bu di negara kita Bu, orang kalau ingin mengurus harta waris biasanya melampirkan surat kematian. Ngoten. Baik dari kelurahan atau dari rumah sakit. Ngoten Bu. Nah ini Bu, harta waris itu mencakup semua harta mayit. Harta waris niku mencakup semua harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Murah, mahal, kecil, besar, bergerak, tidak bergerak, itu bagian dari harta waris. Sebagian orang mungkin menyangka harta waris itu cuma tanah, properti, ruko, rumah, mobil. Ya enggak Mas. Kursi iya, meja iya, piring iya. Ngoten, sarung, katrok. Nggih. Ben cetha Bu, maaf niki. BH, sempak itu juga bagian. Tidak boleh diambil. Kecuali nanti mengikuti aturan Islam. Ngoten Bu. Jadi semua dulu kan sudah tak sampai kata Bu, apa Bu definisi harta? Dulu mungkin pernah nggih harta, Bu nggih, harta adalah dia sesuatu yang dia punya nilai, sesuatu yang punya manfaat mubah meskipun tidak dalam kondisi hajat atau darurat. Itu namanya harta. Ngoten Bu. Jadi si A meninggal dunia, dia meninggalkan kathok, sarung, baju, apalagi sendok, piring, bantal, guling, spray. Itu semua bagian dari peninggalan harta waris dia. Maka ia harus dibagi sesuai dengan aturan Allah, tidak boleh sembarangan. Ngoten Bu. Yang kecil, yang besar, yang murah, yang mahal, yang bergerak, tidak bergerak, itu masuk semua. Baik Bu. Penetapan kematian itu ada 3 macam. 1, bil musyahadah. Kejadian nyata Bu. Penetapan mati itu ada 3 macam. 1, bil musyahadah. Kejadian nyata yang disaksikan banyak orang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaturi pirsa dumateng warga masyarakat peleburan. Misalnya Bu nggih. Bilih Bapak Fulan bin Fulan sekitar jam sekawan sonten menika sampun kapundhut
dening Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Lah ngeten iki namanya bil musyahadah. Kematian dia disaksikan banyak orang. Ngoten Bu. Yang kedua Bu, penetapan kematian yang kedua itu dengan saksi yang adil, minimal 2. Kalau mayatnya tidak diketahui. Kalau mayatnya tidak diketahui. Artinya mayatnya tidak dikenal, ya, tidak diketahui oleh keluarga, mungkin meninggalnya di luar negeri. Mungkin pas kemah fulan ini dipangan macan misalnya Bu, atau mungkin dia ketika di hutan ditubruk sama singo misalnya begitu. Lah ada 2 saksi yang melihat. Ini bisa. Oh dia sudah mati misalnya. Yang ketiga Bu, dihukumi mati oleh hakim. Dihukumi mati oleh pengadilan. Sekarang tahun 2025. Misalkan Bu, si fulan ketika usia 50 tahun dia itu hilang. Kapan hilangnya Pak? Di zaman Belanda. Jelas begitu? Si fulan ketika hilang usia 50 tahun di zaman Belanda. Sekarang tahun 2025. Dan dia meninggalkan harta waris. Pertanyaan Bu, secara logika Bu nggih, secara logika Bu. Orang yang umurnya 50 hilang di zaman Belanda. Apakah sekarang kira-kira masih hidup? Secara uruf pun mboten to Bu nggih. Maka nanti seperti ini dihukumi mati oleh pengadilan. Misalnya lagi kecelakaan pesawat terbang, ada 300 penumpang kecelakaan di samudera, di lautan. Seluruh penumpang jenazahnya tidak ditemukan. Nah, nanti dihukumi mati dia tetap. Jelas ya Bu, dihukumi mati oleh pengadilan, maka harta warisnya boleh dibagi. Ngoten Bu. Ini 3 penetapan kematian. Baik Bu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang kedua Bu sekarang, definisi ciri-ciri harta waris. Yang kedua nggih, yaitu hak-hak yang sah secara hukum yang punya nilai harta. Hak-hak yang sah secara hukum yang dia punya nilai seperti harta. Maka ini juga termasuk bagian dari harta waris. Misalkan ngeten Bu, contoh piutang mayit. Si fulan dia ngutangi Pak RT 10 juta. Jelas nggih? Si fulan menghutangi Pak RT 10 juta. Ngoten. Misalkan Pak RT-nya janji akan dilunasi bulan Desember 2025. Akhir Oktober ini fulan meninggal. Jelas nggih? Maka 10 juta piutang fulan yang masih di tangan Pak RT menjadi harta waris. Menjadi milik harta waris. Artinya nanti Pak RT tetap wajib bayar. Fulan wis mati Pak, rasa bayar? Enggak, bayar diberikan kepada ahli warisnya. Ngoten Bu. Contoh yang kedua Bu, uang pensiun. Uang pensiun ini ada 2 macam Bu nggih. Yang pertama uang pensiun yang diberikan hanya sekali kepada pemiliknya, Bu, ketika dia pensiun. Ya namanya pensiun Bu nggih. Jadi uang ini diberikan kepada dia sekali ketika selesai masa pengabdian. Ya uang pensiun lah, Lah kalau nanti dia ini meninggal, maka uang pensiun seperti ini menjadi milik
ahli waris. Bu, uang pensiun ini Bu, itu dimiliki mayit sebelum mati apa belum? Sebelum nggih. Nah, berarti kan ketika dia mati menjadi pindah hak milik menjadi milik ahli waris. Yang kedua, uang pensiun yang diberikan rutin bulanan. Uang pensiun yang diberikan rutin bulanan. Nah, ini Bu, ini biasanya itu kan kalau PNS nggih, kadang dilanjutkan untuk istrinya Bu nggih. Lah yang seperti ini ulama memang beda pendapat Bu. Pendapat yang kuat ini tidak termasuk harta waris. Berarti kalau istrinya mendapatkan pensiunan seperti ini, bulanan rutin seperti ini, boleh dipek dhewe. Nggih, tidak harus dibagi kepada ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Yang ketiga Bu, amplop. Amplop sumbangan ketika takziah. Amplop sumbangan ketika takziah itu munculnya lebih dulu amplop atau orang mati dulu? Ada amplop baru mati, nampung mati baru amplop. Oh, bener. Nggih. Ana wong mati baru ada amplop, nggih. Berarti Bu nggih, berarti amplop ini tidak masuk harta waris. Karena dia itu muncul setelah kematian. Sampeyan mati sik, Pak, nanti baru ana amplop. Nek ora ana mati ora ana amplop. Jelas nggih? Berarti amplop sumbangan orang yang takziah niku tidak termasuk harta waris. Wallahu a'lam. Ini ada kaidah Bu nggih, yaqumul warisu maqama muwarrithihi fi kulli syai'in. Ahli waris itu mengganti posisi pewarisnya dalam segala hal yang berkaitan dengan harta. Misalnya ngeten contoh. Si fulan punya rumah, punya mobil. Lalu dia meninggal, maka mobil rumahnya milik ahli waris. Tadi nggih, ahli waris itu mengganti posisi pewarisnya dalam urusan harta. Yaqumul warisu maqama muwarrithihi fi kulli syai'in. Misalnya gini lagi. Si fulan menyewa ruko. Si fulan menyewa ruko kepada Pak RT selama 10 tahun. Jelas nggih? Macam. Baru dipakai fulan 3 tahun, fulan meninggal. Berarti kan masih ada waktu 7 tahun toh Bu. 7 tahun ini kepemilikannya pindah kemana? Ahli waris fulan. Jelas sih? Macam. Yang ketiga Bu, misalnya si fulan dia membeli mobil seharga 500 juta. Macam Bu. Tapi pakai syarat. Misalnya nggih, fulan beli mobil senilai 500 juta kepada Pak RT. Dia ngomong, Pak RT, saya akan membeli mobil panjenengan 500 juta. Macam Bu. Ini DP-nya 5 juta. Neng, ada syaratnya. Apa syaratnya Pak? Ada syaratnya. Syaratnya adalah saya pakai dulu 5 hari. Kalau rentang waktu 5 hari ini kok tidak tak kembalikan, berarti jual beli lanjut. Jelas nggih? Tapi kalau sebelum 5 hari kok tak kembalikan, berarti jual beli batal. Pak RT sepakat. Dan ini seperti ini boleh Bu. Seperti ini boleh. Yang penting syaratnya disepakati. Jelas nggih? 5 hari. Lah, fulan membeli mobil Pak RT 500 juta. Tadi ada syaratnya dipakai dulu 5 hari. Baru dipakai 2 hari, fulan mati. Misalkan. Nah, maka Bu nggih, maka khiyar kan masih ada waktu 3 hari toh Bu nggih. 3 hari ini pindah menjadi haknya ahli waris. Artinya kalau ahli warisnya membatalkan boleh.
Dan sebaliknya ahli waris yang melanjutkan juga boleh. Jadi waktu sisa 3 hari ini pindah hak menjadi milik ahli waris. Dan Bu. Tapi ini khusus untuk masalah harta Bu nggih, yang bisa diganti posisinya. Tapi kalau selain harta maka tidak boleh. Misalnya contoh, si fulan PNS, ASN, lalu dia mati, meninggal. Bisa nggak Pak anaknya menggantikan posisi dia jadi PNS? Ya ora entuk mah. Nek ngono nek entuk ya enak ku nggih. Nah, ora entuk. Misalnya lagi, si fulan hakim meninggal dunia, apakah anaknya otomatis jadi hakim mengganti dia? Enggak. Misalnya si fulan ustad, misalnya ustad penceramah di masjid X misalnya, tiba-tiba dia meninggal, apakah otomatis anaknya ngisi di sini? Enggak. Jelas mungkin. Jadi kalau untuk khotib Jumat, imam masjid, wali nikah, PNS, pegawai, hakim ini tidak bisa diwariskan. Bapak ketua takmir meninggal, apakah otomatis anaknya jadi ketua takmir? Tidak. Madan Bu. Baik Bu, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang hukum membagi tadi saya lupa Bu nggih. Masalah waris nih Ibu. Baik Bu, hukum membagi harta waris tidak mengikuti aturan Allah ini ada 4 macam Bu. Ada 4 kondisi. Seseorang membagi harta waris itu tidak ikut aturan Allah ini ada 4 kondisi. Yang pertama karena tidak tahu, jahil, orang ngerti Mas, ngoten Bu. Nggih wis kadung, ngoten. Karena nggak tahu, yang ahli waris malah nggak dapat. Yang tidak ahli waris malah dapat, mungkin. Atau karena dia jahil, yang harusnya dapat banyak dapat sedikit, yang dapat sedikit harusnya dapat sedikit dapat banyak, mungkin mungkin. Nah, bagaimana Pak hukumnya kalau ada orang yang dia membagi harta waris tidak mengikuti aturan Allah tapi nggak tahu Mas, nggak tahu Bu, jahil dia. Maka yang seperti ini semoga dimaafkan Allah. Semoga Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Semoga dimaafkan. Mana dalil hadis Nabi nggih? Innallaha tajawazali an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis Ibnu Majah Bu. Allah niku mau maafkan seorang hamba ketika dia berbuat maksiat atau berbuat kesalahan. Kapan? 1, ketika al khata', yaitu khata' niku tersalah Bu. Artinya tidak ada unsur sengaja. Ya tadi termasuk jahil. Masuk jahil. Yang kedua nisyan, lupa. Yang ketiga dipaksa. Ngoten Bu. Nah, Pak bagaimana Pak kalau dia dulu misalnya mungkin tahun 2000 ada sebuah keluarga bagi waris tidak menggunakan aturan Allah karena jahil. Sekarang wis ngaji, punya ilmunya Pak, ternyata keliru. Nah, maka setelah dia diberitahu punya ilmu, maka dia wajib taubat. Yang kedua, wajib melakukan konsekuensi taubat. Jadi ada taubat, ada konsekuensi taubat. Misalnya ngeten contoh, sebuah keluarga tahun 2000 bagi harta waris tidak ikut aturan Allah karena masih jahil, belum kenal ngaji, belum kenal kayak gini, ilmu kayak gini dia nggak tahu. Nah sekarang dia ngaji, punya ilmu, tahu dia. Setelah dicek, dipikir-pikir, oh ternyata keliru. Ini seharusnya jatahnya kakak ini itu 300 juta. Kok malah cuma tak kasih 10 cuma tak kasih Bu. Misalnya jatah kakak 300 juta cuma tak kasih 200 juta. Berarti kan kurang
100 juta, malah tak pek biyen. Nah, taubat dan lakukan konsekuensi taubat. Apa Pak? 100 juta yang pernah kita ambil tadi kasihkan ke kakak. Itu namanya konsekuensi taubat. Kalau nggak punya, ya dipunya kayak. Pinter, betul Bu. Bu, sebagian orang itu terkadang dia nggak punya duit, jelas sih, cash. Tapi dia punya aset yang bisa diduitkan. Dia nggak punya uang, tapi punya properti yang bisa diuangkan. Karena itu Pak ya didol. Nah, ngoten Bu. Contoh misalnya GCA utang dengan Pak RT 10 juta. Sudah jatuh tempo, dia nggak punya duit. Yo Mas, jenengan nggak punya duit, tapi kan punya mobil 5. Dol siji diuangkan. Jenengan nggak punya duit cash, tapi kan dia punya motor 7 toh. HP-mu ya pira kuwi 9. Nah, deloro to. Jelas nggih? Kalau nggak punya duit, maka aset yang kita miliki dirubah jadi duit. Caranya? Ya itu. Kalau minta ridonya duit. Dalam Bu? Oh nggih. Nah, kalau boleh nggak apa-apa, misalnya jenengan minta maaf, nggih, minta keridhoannya nggih boleh saja. Tapi ngeten Bu nggih, ridho. Orang itu dikatakan ridho syaratnya 2. 1, tidak dipaksa. 2, dia mengilmui. Jadi dijelaskan cetro, Mas Kak, sebenarnya sampeyan ki jane jatahmu 300 juta lho. Tapi kan biyen cuma tak kasih 200 juta to. Lah sing 100 juta wis tak peto tak diiklaske yo, ngoten Bu, dijelaskan. Itu namanya ridho. Ngoten. Si A Bu, dia masuk warung. Bu, ambil gorengan 7. Jelas Ibu, misalnya ambil gorengan 7. Dan 1 gorengan 1000. Berarti kan bayarnya kudu 7000 toh Bu. Jelas ya. Nah, dia ini bayarnya cuma 5000. Misalnya niki. Nah, ketika dia bayar 5000, dia bilang, "Pak, ikhlas Pak nggih?" Misalnya, kata penjualnya, "Nggih ikhlas Mas." Pertanyaan, apakah ini sudah dinamakan ridho? Belum, kenapa? Enggak dijelaskan. Jadi dihukumi ridho itu tadi 2. 1 enggak dipaksa, 2 dijelaskan. Jadi dia itu mangan gorengan 7, bayarnya cuma 5. Tapi dia membuat hilah. Hilah itu kamuflase, ngakali. "Pak ikhlas Pak nggih?" "Ya, bakul ikhlas toh Bu." Ngoten, ikhlas Pak nggih? Ikhlas. Lah dia merasa sudah ridho belum? Jelaske, "Pak, saya tadi ambil 7. Neng saya bayarnya hanya 5. Ikhlas Pak?" "Yo ora Mas." Lah, ora toh. Ngoten Bu. Kadang orang tuh bikin khilah dia. Ingin ngakali dia itu. Alasan Bu. Lalu nggih, ngoten. Yang kedua Bu, tadi kan jahil nggih, yang kedua. Darurat alias dipaksa. Dipaksa Bu. Mungkin ya mungkin. Nggih, dipaksa nyawanya mau dibunuh atau mungkin kalau enggak mengikuti aturan dia diteror, dipotong telinganya, dipotong jarinya, dipotong hidungnya. Ini terjadi mungkin. Misalnya kita contoh, si fulan miliarder Bu, sugih blegedu misalnya begini. Kaya raya Bu. Duitnya kayak suket. Nggih kayak dami Bu, gitu. Nah, kemudian dia ini punya 2 anak laki dan perempuan, neng masih kecil. Masih SD kelas 2 sama TK misalnya Bu. Kemudian istrinya meninggal. Jelas nggih? Meninggal. Akhirnya fulan ini nikah lagi dengan wanita kedua.
Berarti kan wanita ini kan ibu tiri bagi dua anak ibu nggih, mboten? Ibu tiri toh. Nah, suatu hari fulan meninggal dunia. Lah ibu tiri ini jahat dia. Ingin menguasai harta waris suaminya. Lalu nggih? Maka dia maksa anak kecil tadi Bu untuk mengikuti aturan dia. Jelas sih? Ya namanya anak kecil Bu, usia TK, usia kelas 2 SD, orang ngerti apa-apa. Ngoten diancam malah. Mungkin Bu. Namanya harta tadi, harta itu jadi fitnah tadi Bu. Ini mungkin. Maka yang seperti ini yang berdosa bukan anak kecil tadi tapi maknya tadi. Bu, nek jenengan lihat Bu nggih, kezoliman, kejahatan yang berkaitan dengan harta waris itu malah kerabat sendiri. Kadang ibu sendiri, kadang paman sendiri, kadang kakek sendiri, kadang bibi sendiri. Tadi termasuk ibu tiri. Justru yang jahat ini terkadang lingkungan kerabat mereka sendiri. Sangat mungkin seperti ini Bu. Dan ini Bu nggih, ancamannya luar biasa. Ancaman bagi orang yang tidak membagi waris dengan aturan Allah Bu. Jenengan bisa lihat Bu di surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di An-Nisa ayat 13 itu janji pahala berupa surga dari Allah bagi orang yang membagi waris ikut aturan Allah. An-Nisa 13. Nah, An-Nisa 14 itu ancaman neraka kekal. Kekal Bu bagi orang yang dia bagi waris tidak ikut aturan Allah. Tak baca. Ayat 13 ya, kata Allah, tilka hududullah, itu adalah aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, di sini dalam rangka tadi ya, taat untuk membagi waris, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ini janji Allah bagi orang yang bagi waris ikut aturan Allah. Ayat berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang dia bermaksiat, artinya tidak mengikuti aturan Allah ketika bagi waris, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha, maka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha, kekal Bu. Bukan perkara sepele Bu, ternyata Bu, kekal. Walahu adzabum muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14, mengerikan. Jelas Bu? Harta waris itu bagian dari ujian kehidupan Bu. Dan tadi tak sampaikan di awal toh, banyak orang yang tidak lulus masalah harta waris niki. Banyak orang yang gagal. Dia sebenarnya Bu nggih, secara kasat mata zuhirnya dia bukan bandit. Dia bukan garong. Dia bukan penjahat Bu. Dia dikenal orang soleh, tanda kutip nggih. Salatnya rajin, mungkin dia Pak Kaji, mungkin dia Pak Umroh mungkin. Kan Pak Umroh. Oh. Nggih Bu, salat malamnya kentang, puasa sunahnya oke Bu, Masya Allah nggih. Salat dia, bahkan mungkin dia ketua takmir, mungkin dia juga khutbah, mungkin dia ustadz, bahkan mungkin dia kiai mungkin Bu. Tapi ternyata dia tidak lulus dalam masalah harta waris. Berarti Bu, sebenarnya dia bukan orang soleh. Meskipun dia rajin sholat, apal Quran, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Umroh,
Lah sih, nggih, salat malam, salat tahajud, salat duha. Kalau dia tidak mengikuti aturan Allah ini, akhirnya dia mendolimi saudara-saudaranya, bukan orang soleh. Bu, kapan seseorang itu dinamakan soleh? Si fulan solih, fulanah solihah. Kapan Bu? Masih ingat Bu? Dalam mengikuti perintah Allah. Terus? Nggih, betul nggih, Bu. Seseorang mungkin dikatakan soleh itu kalau dia punya dua ciri. Nek jenengan punya dua ciri ini berarti jenengan solihah. Nek lanang ya soleh. Kurang salah satu tidak orang soleh. Meskipun rajin sholat, meskipun rajin puasa sunnah, meskipun apal Quran, meskipun ustadz kiai dia, meskipun tiap bulan umroh dia, kalau nggak punya dua sifat ini bukan orang soleh. Manten Bu. Apa Pak definisi orang soleh? Man qoma huququllahi wa huququl ibadi. Orang yang dia menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Jadi hubungan dia dengan Allah oke, hubungan dia dengan manusia juga oke. Ngaten Bu. Berarti Bu, wanita solihah yaitu wanita yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Yang sekarang, kapan seorang istri dinamakan solihah? Istri solihah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suami. Anak soleh menunaikan hak Allah dan menunaikan hak orang tua. Lagi karyawan soleh menunaikan hak Allah dan menunaikan hak perusahaan. Kan ngoten to? Lagi misalnya, apalagi Bu, tetangga soleh menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tetangga. Teman soleh, presiden soleh, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak rakyat dan seterusnya. Jelas Bu nggih? Kalau ada orang ini tadi sholatnya rajin, puasa rajin, umroh tiap bulan, apal Quran, kiai, ustaz, tapi dia ketika bagi waris tidak menunaikan hak-hak saudaranya, milik adiknya diserobot, misalnya ketika bagi waris, milik kakaknya diambil, milik saudaranya diambil, dia sebenarnya bukan orang soleh. Walaupun ustaz, walaupun kiai, bukan orang soleh. Bu, taat aturan dengan rajin ibadah niku nek menurut jenengan lebih berat mana? Taat aturan dengan rajin ibadah niku nek cara jenengan lebih berat mana, Bu? Taat aturan. Hari ini Bu, mencari orang sing apal Quran kuatah mboten? Kuatah Bu, banyak apal Quran. Hari ini mencari orang muslim sing rajin umroh, wakeh mboten? Wakeh Bu. Mencari orang yang rajin ngaji, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, kuatah Bu. Tapi mencari orang yang taat aturan itu yang langka. Maksudnya Pak, maksudnya gini Bu, dia itu rajin umroh, tapi penghasilannya riba. Berarti sebenarnya dia tidak taat, tidak ikut aturan Allah. Dia rajin sholat malam, nggih Mas, neng ora jilbaban. Berarti sebenarnya dia tidak taat Allah. Dia tiap malam mas tahajud, tapi dia masih main suap. Jadi PNS masih sogok nyalon jadi napa niku? Pejabat atau nyalon jadi TNI misalnya Polri begitu masih nyogok. Berarti sebenarnya dia tidak taat aturan. Padahal
Inti kebaikan adalah taat kepada Allah setaat-taatnya. Ini enggak Bu? Ada enggak Bu orang yang hafal Quran tapi akhlaknya buruk? Banyak Bu. Berarti sebenarnya dia belum taat aturan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maaf Bu, contoh yang terdekat Bu. Ada enggak Bu tokoh agama yang kadang dia itu tidak taat aturan? Tokoh agama. Ya contoh yang masih ingat ya Mas Ani ku jual beli kasus haji reguler. Itu kira-kira di sekitarnya itu wong bodoh apa cah angon apa wong pinter Bu? Itu yai Bu. Ada ya gus-gus bareng. Lah nggih. Kok ngerti Pak? Ya kula nggih maca barang Bu, maca berita. Sementing ora berlebihan. Membaca berita dunia niku boleh, nggih, yang penting tidak terlalu berlebihan. Lah jenengan bendina maca berita ngurusi ijazah wong. Ora rampung-rampung ya aja ijazah wae. Ini urung rampung malah muncul anyar ya Allah. Nggih, ora usah ngurus ijazahe wong, Bu. Dalem? Nggih. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, gitu saya Bu, ini terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau darurat dipaksa tadi berarti dia tidak dosa, Bu. Yang ketiga, Bu, Bu nggih. Tahu hukumnya dan sengaja. Yang ketiga nggih, ada orang yang dia bagi harta waris tidak ikut aturan Allah, dia tahu hukumnya tapi sengaja. Maka orang seperti ini Bu statusnya fasik. Fasik Bu. Nggih fasik nggih. Karena dia fasik, kalau dia tidak bertaubat sampai mati, dihukumi mati su'ul khotimah, mati buruk. Dia wajib bertaubat dan tadi melakukan konsekuensi taubat. Dan kalau dia tidak bertaubat, tidak melakukan konsekuensi taubat, mungkin nyerobot harta waris kerabat keluarganya, nanti di akhirat bisa dituntut. Bu, di negara kita mungkin masalah harta waris itu ada 3 hukum. Yang pertama adat. Artinya Bu, negara kita mengizinkan ketika ada warga negara Indonesia membagi harta waris pakai cara adat, ya silakan. Katanya di Padang niku harta waris hanya dikuasai wanita nggih? Betul? Leres? Dan ini Bu, ngaten niku jane mboten pareng Bu nggih. Yang kedua Bu, hukum negara. Nah, ngeten Bu nggih, negara itu tidak ikut campur dalam masalah pembagian harta waris kalau tidak diminta. Kalau tidak dilibatkan, negara enggak mau campur tangan. Ngeten. Artinya kalau kita bagi waris kok tidak melibatkan negara enggak masalah. Tapi ini ada yang tidak puas, protes, negara dilibatkan, ya masuk. Ngeten. Yang ketiga Bu, dengan hukum Islam. Inilah yang harusnya kita ambil Bu nggih. Sebagai seorang muslim, hamba Allah, budak Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Bagaimana sih Pak ciri mukmin yang sejati Bu? Ciri mukmin yang sejati itu ada di surat An-Nisa ayat 65 Bu, dan surat Al-Ahzab ayat 36. Fala warabbika, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri Bu. Fala warabbika, demi Rabbmu. Bayangkan Allah sampai sumpah dengan dirinya sendiri. Ini perkara penting nih. Apa? La yu'minun, tidak beriman.
tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai seseorang itu, Bu, dia mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, memang berat, nggih. Memang berat, Bu. Bagi waris ikut aturan Islam memang berat. Tidak gampang. Ini memang salah satu tadi ujian kehidupan. Banyak orang yang tidak lulus. Banyak orang yang kadang gelut. Gimana, Bu? Sengketa, tidak akur dengan kerabat saudaranya gara-gara warisan. Jenengan dikasih milih, Bu. Orang tua jenengan meninggal dunia tidak meninggalkan harta waris, tapi seluruh keluarganya rukun. Misalnya, yang kedua, orang tua jenengan meninggal dunia meninggalkan harta waris banyak, tapi gara-gara harta waris itu malah sengketa. Pilih mana, Bu? Ora kabeh, Pak. Nggih. Angel, Bu, nggih. Pengine yo akeh tapi rukun. Nggih. Yang terakhir, Bu. Yang terakhir, yang keempat, ada orang yang dia membagi harta waris tidak mengikuti aturan Allah, dia tahu, dia sengaja, bahkan menghalalkan. Bahkan dia meremehkan, mengejek, opo kowe hukum Islam. Mosok wong lanang loro, wong wedok siji, lanang sak pikulan, wedok sak gendongan, opo kuwi, Bu? Ah. Nggih, ngeten iki bisa kafir, Bu. Bisa murtad, keluar dari Islam. Menganggap Allah zalim, Allah tidak adil, ini berbahaya. Terancam kekal di neraka selama-lamanya. Bu, kalau kita belum bisa membagi harta waris dengan aturan Allah, Bu, minimal hati kita niku taslim, menerima dulu. Dan kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu, yang terakhir, Bu, sebelum kita akhiri, Bu, bentuk-bentuk kezoliman dalam masalah warisan. Tak percepat, Bu. Masih ada 2 pembahasan, Bu. Nanti yang terakhir cara mencegah, yang ini sebelum terakhir ini, bentuk-bentuk kezoliman dalam masalah harta waris. Yang pertama, Bu, tidak segera dibagi. Ditunda-tunda. Sesuk, entar sok. Akhirnya ganti generasi. Nah, ini sing repot, Bu. Lah sebagai. Jadi, misalnya ngeten nggih, bae meninggal dunia tahun 50-an. Sampai sekarang harta waris mbahnya ini belum dibagi. Lah anak-anaknya mbah ini meninggal, ganti cucu. Enten mboten ngeten iki, Bu? Manten mungkin ribut, Bu. Terus ganti generasi lho. Apalagi nanti ganti cicit sisan. Nah. Nggih. Ngeten iki bisa ribut, Bu, ribut geger geduel. Ngoten. Gara-gara ditunda-tunda. Ngoten, Bu. Maka Bu nggih segera dibagi, Bu. Nggih ini yang pertama nggih, tidak segera dibagi. Padahal ada yang membutuhkan. Mungkin adiknya pengin nikah. Nah, kakaknya mungkin pengin nikah lagi. Mungkin kakak yang pertama pengin nikah lagi. Pengen nikah lagi dan lagi. Mungkin. Untuk ngontrak rumah, bayar utang, bayar SPP anak. Nah, ngeten ini Bu nggih, jangan, Bu. Jadi tidak segera dibagi-bagi. Ganti generasi, akhirnya sulit, ribut, Bu. Sebagian orang, Bu, nggih kadang ngeten. Ketika ada ngeten, Bu. Bicara harta waris itu tidak tabu. Tidak tabu. Mboten. Bicara harta waris itu tidak ada hubungannya dengan harapan orang tua cepat mati. Misalnya Bu, ada keluarga nggih.
Bapak ibu anaknya 5. Suatu hari anak kelima ini masih SMA tanya masalah harta waris. Terkadang orang tua kan ngeten nggih, koyo-koyo ki ngarep-ngarep bapake arep mati ndak. Jelas nggih, enggak ada hubungannya antara orang tua berharap mati. Dan itu boleh. Allah yang bagi langsung. Di kitab-kitab para ulama ada namanya apa Bu? Ilmu faraid mboten. Dari kata fardun, wajib niku. Ilmu wajib. Maksudnya wajib diterapkan. Bicara harta waris itu tidak identik dengan rakus harta. Penting niki Bu, tidak identik dengan serakah. Bendino ngomong harta waris koyo-koyo serakah, enggak, ini hak saya. Ngoten Bu. Bicara harta waris itu tidak identik dengan mata duiten. Tidak identik dengan rakus, tamak, malas kerja, mboten. Jelas nggih? Itu hadiah Bu, minta boleh. Mboten. Penting niki. Sebagian orang mengadang Bu ngeten. Misalnya nggih bapaknya meninggal dunia. Anak yang ketiga dia butuh dana untuk nikah. Misalnya kan nggih. Kadang ibu ngeten. Bu apa kamu urung urung nyewu lho. Ada nggih, ada nggih. Bapak urung nyewu, kuburannya urung garing kalau ngomong warisan rasopan. Ini enggak benar seperti itu. Enggak benar. Bu, pertanyaan Bu. Sejak kapan harta waris niku pindah menjadi milik ahli waris? Sejak meninggal. Memang di sini ulama berbeda pendapat. Yang pertama Bu, menurut pendapat Syafi'i dan Hambali, sejak mayit mati. Dan nggih. Lha masa kula salah Bu. Lah piye? Sejak mayit meninggal. Lha padha wae to. Sejak jadi mayit. Oh iya nggih. Diprotes Mas. Ora apa-apa. Nggih, kene wani protes Mas. Ya. Nah, apa-apa Bu nggih. Sejak meninggal. Misalnya contoh Bu, si fulan meninggal jam 6 pagi. Jelas nggih, maka detik dia meninggal dipastikan wafat, otomatis semua harta milik ahli waris. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang kedua Bu, menurut mazhab Maliki, harta waris pindah menjadi milik ahli waris itu setelah hak-hak mayit diselesaikan dulu. Setelah hak-hak mayit diselesaikan dulu. Apa Pak hak-hak mayit Pak? Urut 1, biaya perawatan jenazah. Ngoten Bu? Jelas ya? Yang pertama, yang kedua, menyelesaikan utang-utang mayit. Ada 2 utang. Utang yang berkaitan dengan manusia dan berkaitan dengan Allah. Mungkin mayitnya urung bayar zakat. Nah, mungkin mayitnya kemarin pas kaji urung bayar dam. Mungkin. Mayitnya mungkin wingi Ramadan ora poso Ramadan urung bayar fidyah. Mungkin. Mungkin mayitnya punya kafarat apa? Mungkin. Rampungnya sik. Jelas sih? Yang ketiga Bu, menyelesaikan wasiat mayit. Kalau dia berwasiat. 3 ini rampung, baru harta sisa menjadi milik ahli waris. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Berarti harta waris pindah menjadi milik ahli waris setelah 3 tadi ditunaikan dulu. Betul Bu? Baik, yang kedua Bu, tadi bentuk-bentuk kezaliman dalam masalah harta waris. Yang kedua, menahan hak saudaranya. Jadi kita nggih, ada pembagian harta waris, ada serah terima harta waris. Ngoten. Nah, untuk yang harus disegerakan itu yang pertama nih Bu, dibagi.
Jadi ada pembagian harta waris. Oh, jenengan Mas rumah niki entuk 20%. Kamu Dek dapat 30%. Kamu dapat sekian persen. Itu pembagian, Bu. Jelas sih? Lah untuk serah terimanya, ini serah terimanya harta ini boleh ditunda. Kalau memang sulit dibagi. Ngoten Bu. Lah nek omah kan mboten gampang to, Bu. Adol omah nggih, Bu. Adol omah karo adol kerupuk, kacang goreng ya gampang kacang goreng, Bu. Adol omah niku mboten gampang, Bu. Karena orang itu kan adol kapling sama adol rumah mudah mana? Kapling. Nek rumah kan ada oh kok ngene, ngoten angel Bu rumah niku. Rumah niku biasanya Bu sing tumbas niku biasanya tanggane dhewe. Nah, ngoten. Jale rumah A dijual. Sing tuku biasanya sebelah. Ya nggih, ngoten biasanya Bu. Saya punya Bu dulu pernah nggih kontrak di rumah Bu. Didol bertahun-tahun sampai sekarang belum laku. Wangel, padahal rumahnya bagus loh. Saya nggak tahu kenapa nggih. Ngoten Bu nggih. Jadi Bu menahan hak saudaranya tanpa alasan syar'i. Ngoten. Baik Bu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bu, hilah. Hilah niku ngakali syariat. Ngakali syariat. Misalnya dalam ngakali syariat. Misalnya ngeten contoh Bu. Ngakali ki apa ya Bu ya? Menipu. Tapi ngakali ki koyo kan bukan menipu nggih, nek menipu kan cetok-cetok anu nggih. Ngakali koyo hilah ya Bu. Nggih. Nggih, ngakali lah. Nggih, ngakali. Ya apa ya Bu bahasa Indonesiane Bu nggih? Memang Bu nggih bahasa Jawa itu lebih kaya ngoten daripada bahasa Indonesia Bu. Nek ngene nggawa, nek ngene nyengkiwe, nek ngene nggih miko, apa? Miko, nek ngene ngempet, nek ngene macam-macam. Coba Bu, bahasa Indonesia nek ngene napa? Ya nggo membawa ta membawa. Ngene membawa. Nek ngene nyunggi Bu nggih, macam-macam nggih. Makanya bahasa kita itu miskin. Nggih. Bahasa yang super kaya bahasa Arab Bu. Bahasa Arab kaya. Bahasa Arabnya unta niku puluhan Bu. Puluhan. Jenengan niku to belajar zakat mal. Nanti kan ada zakat unta to. Zakat umur sekian beda meneh bahasa Arabe. Umur sekian beda meneh bahasa Arabe. Jadi bahasa Arab niku wah luar biasa. Bahasa sing kaya raya. Nah, jenengan tuh belajar zakat. Namanya kan beda-beda. Umur semene bahasa Arab beda. Nek hamil beda. Bar menyusui beda meneh. Luar biasa. Ya ngakali Bu, ngakali. Misalnya contoh Bu misalnya. Si fulan. Ibu, nggih masa merekayasa. Ya yes, monggo lah. Misalnya begini. Si fulan sugih Bu, kaya. Jelas nggih? Ngoten. Lah dia ini ketika di detik-detik kematian dia mencerai istrinya dengan niat agar tidak dapat warisan. Kenapa? Karena dia benci sebenarnya. Nah, ini namanya hilah. Ingin ngakali. Dia sengaja mencerai istrinya di akhir hayat dia agar istrinya nanti tidak mendapatkan harta waris. Ini namanya hilah, Bu. Misalnya gini Bu, misalnya orang tua. Ini sering terjadi nih. Orang tua, misalnya nggih Bu, Fulan ini anaknya 5. Laki, perempuan. Jelas Bu nggih? Dan dia tahu kalau nanti dia meninggal dunia, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan 1 Bu nggih. Ternyata anak yang laki-laki mati ini Bu, hampir-hampir ketika dia sakit stroke 10 tahun nggak pernah merawatnya. Bahkan keluar pulau. Sing pertama ning Kalimantan, kedua ning Sulawesi, ketiga Sumatera, keempat ning ndi ngoten. Misalnya nggih. Jadi ketika dia sakit 10 tahun sing kerawat anak
terus, cewekin terus. Jelas Bu nggih? Nah, dia punya pikiran dan ini sebenarnya wahyu iblis. Misalnya ngoten. Akhirnya gimana? Sudah. Rumah dia, aset dia, properti dia bagi rata. Dibagi rata. Ngoten. Tapi niatnya Bu nggih, niatnya tadi ngakali syariat. Sehingga nanti anak pertama 2, 3, 4, 5 termasuk yang perempuan dapat sama semua. Ini nek niatnya untuk hibah, Bu, enggak masalah, boleh. Nek ono syaratnya Bu, hibah niku masih hidup. Yang kedua sehat. Yang ketiga bisa diserah terimakan. Yang ketiga tidak ada niat hilah ngakali syariat. Ini terkadang terjadi, Bu. Bu, anak yang berbakti kepada orang tua, maka harta waris tidak bisa ditambah. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada orang tua, harta warisnya tidak bisa dikurangi. Kenapa Bu? Karena harta waris niku akadnya ijbari, otomatis. Anak berengkele, anak nakal, warisannya tidak dikurangi. Anaknya super soleh, berbakti karo wong tua, tidak ditambah. Soal kebaktian dia pahala dari Allah, soal dia jahat durhaka kepada orang tua, urusan dia dengan Allah. Ngoten Bu. Masalah waris itu tidak berpengaruh. Warisan itu Bu berpengaruh hanya 2. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah kedekatan kekerabatan. Umur itu enggak berpengaruh. Oh, nek sing tuwa entuk 5, sing enom entuk 2 enggak. Sing sugih entuk 1, sing melarat entuk 5 enggak. Meskipun dia sugih blegedu, lanang entuk 2. Meskipun dia miskin nggih kere, wedok 1. Ngoten Bu. Piye to kuwi? Lha ngono mak aturan Allah. Wis sugih lanang dadi pejabat. Entuk 2 entuk akeh gitu. Ki adike wong desa. Itu mungkin. Misale mungkin miskin pengangguran malah entuk 1. Ya takno. Yang keempat Bu, Ibu nggih, dibagi tapi tidak sesuai dengan aturan Allah. Tak percepat Bu nggih. Misalnya ngeten Bu, dibagi sama rata. Lanang wedok sama rata. Ini juga melanggar. Atau misalkan gini tadi, yang miskin dapat banyak, yang kaya dapat sedikit, enggak boleh. Anak yang berbakti dapat banyak, tambahi. Anak sing enggak berbakti kurangi, enggak boleh. Sing anak pengangguran tambahi. Sing punya pekerjaan kurangi, enggak boleh seperti ini. Anak yang merawat orang tua, harta waris tambahi. Yang tidak pernah kerawat kurangi, enggak boleh. Yang anak SMA dapat 5, masih TK toh dapat 1 misalnya. Masih taut setengah. Enggak boleh seperti itu Bu. Enggak boleh. Yang kelima Bu, berwasiat kepada ahli waris. Ini enggak boleh Bu nggih? Enggak boleh niki. Yang kelima, berwasiat kepada ahli waris. Bu, boleh enggak Bu kita berwasiat kepada ahli waris Bu? Enggak boleh. Kalau boleh nanti dapat double tuh. Dapat double nggih? Dapat double, dapat waris dan dapat wasiat. Nah, enggak boleh Bu. Yang keenam Bu, tidak menunaikan hak-hak mayit. Ya tadi, bapaknya meninggal dunia langsung bagi-bagi waris. Utangnya bapaknya ora dibayarke. Ya Allah, ini kurang ajar Bu. Nggih, ini anak kurang ajar Bu. Yang ketujuh Bu, tidak diberi harta waris. Tadi alasannya apa? Saya cilik kowe, saya tahu. Atau mungkin masih bayi Bu. Janin apakah dapat waris? Dapat. Janin loh, apalagi wis lahir. Oke. Bayi umur setahun, jadi lahir anak 5 nggih, anak 5. Kuliah. Ini yang terakhir Bu nggih, masih bayi. Adik rasa kai bayi. Mungkin terjadi mungkin Bu. Yang ke-8 Bu, wasiat lebih dari jenengan aja konten Bu. Oh, kok sudah ngagem saya enggak enak malah ya.
Oh siap-siap nggih. Yang ke-8 Bu, wasiat lebih dari 1/3 harta. Ini juga nggak boleh Bu. Nanti di sini ada Bu masalah wasiat khusus ya. Yang terakhir, harta waris malah didol. Harta waris malah diwakafkan. Ya nggak boleh. Nggih boleh nek ada izin. Cucu diwakafke didol piye. Terakhir Bu, cara mencegah sengketa waris. 1, memperjelas kepemilikan. Ngoten, misalnya ngeten. Misalnya nggih jenengan, Bu. Ya, apa ya? Suami istri kerja usaha apa ya? Bisnis apalah ngoten. Diperjelas iki nggonmu Mas, iki nggonku Dik, iki nggonku, iki nggonmu jelas. Ngoten Bu jelas. Misalnya kita misalnya baleng. Misalnya kita seorang suami, dia membelikan mobil kepada istri. Ini dipinjemi apa kei cetha Bu. Jelas sih? Ngoten. Kudu cetha. Ngoten. Memperjelas kepemilikan. Yang kedua, memperjelas akad transaksi. Ngoten. Misalnya kita Bu, ada seorang anak ngutangi ngasih ibuke duit 10 juta. Kudu cetha, le iki duit iki kowe ngutangi ibu apa ngekeki gratis. Jelas nggih? Ngoten. Cetha. Misalnya malih, ada seorang bapak punya usaha restoran. Anaknya 5 ikut kerja. Lah kerja iki bantu apa statusnya karyawan. Nek anu digaji nanti ben cetha, Bu. Yang ketiga, Bu, perjelas nasab. Ini anak kandung kah? Anak angkat kah? Adopsi kah? Nemu anak tiri, anak di luar nikah? Cetha. Jelas nggih? Ngoten. Yang keempat, Bu, perjelas status agama dan status sosial. Kenapa, Bu? Orang kafir tidak mendapatkan harta waris. Budak juga tidak mendapatkan waris. Termasuk niki banji. Misalnya si A meninggal, anaknya 5, ada yang banji. Diperjelas. Banji niki lanang apa wedok nggih? Nek lanang kan 2, wedok 1. Diperjelas. Pripun? Kok guyu jenengan? Oh, peta warisan dari lanang bae. Oh iya. Nggih. Tak ngombe kula, Bu. Ya Allah, cerdas. Bismillah. Goro-goro mentok warisan lanang bae aku ngono kok nggih. Nggih. Engko nek ana jihad aku wedok. Ben melu jihad nggih. Nggih, pinter Bu. Yang kelima, Bu. Yang kelima nggih, taati aturan Allah. Bu, ngoten. Pasti pas, pasti cocok, Bu, pasti adil dan enggak sengketa tadi nggih. Taati aturan Allah. Yang berikutnya, Bu, sadari Bu, harta waris niku harta nemu gratis, mboten? Tanpa kerja, tanpa usaha kita sama sekali. Dan nemu gratis kok geger ribut. Ngoten. Yang ketujuh, Bu, edukasi keluarga kita dengan fikih waris. Jadi ketika kita masih hidup diajari wasiat lah, le nduk genduk nanti nih bapak mati ngene nggih. Ngoten. Berikutnya, Bu, segera dibagi tadi. Yang berikutnya 9, segera diserah terimakan. Yang terakhir yang ke-10, Bu, jadilah manusia yang gampangan. Ngoten, gampangan. Nggih, Mas. Nggih, Bu, siap. Nggih. Ngoten. Tadi judulnya apa, Ustaz? Judulnya cara mencegah sengketa waris. Nggih. Buat Bu, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah, Bu nggih. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, Bu nggih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini Mas. Iya.